Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala mabu'usi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita hidayah dan taufik serta keimanan hingga mengumpulkan kita kembali di tempat ini yang sebelumnya adalah kedai Kota Beras menjadi Cafe Hira di Kabupaten Sidrap dalam program Tanya Ayub, tanya jawab seputar Islam bersama Ustaz Abu Yusuf Ubaid Bima hafizahullahu ta'ala wa rahimah. Dan alhamdulillah, dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz telah berada di tengah-tengah kita. Maka mari kita memulai program kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum itu bagi ikhwan yang hadir secara langsung, apabila Anda ingin bertanya boleh menggunakan mic yang telah disediakan oleh panitia, dan juga boleh lewat secari kertas. Dan bagi teman Ayub yang menyaksikan program ini secara online dimanapun Anda berada, boleh mengirimkan pertanyaannya lewat kolom komentar akun media @AbuYusufUbaidBimaOfficial di laman YouTube dan Facebook. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada ikhwan. Baik, Bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bila mana seseorang secara rutin menghatamkan Al-Quran dalam setiap bulannya, artinya dalam satu hari satu juz, sebagai rasa tanda syukurnya, setiap khatam Al-Quran yang dia baca, dia mendirikan sholat tasbih. Apakah ini termasuk bid'ah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama, kita langsung bicarakan yang terakhir itu karena lebih sederhana dan lebih mudah, yaitu masalah sholat tasbih. Hadits terkait dengan sholat tasbih itu Pak dibicarakan sanadnya. Apakah dia sahih atau tidak? Di atas cara yang khusus terkait dengan sholat tasbih. Dan kalau kita membaca dari kesimpulan pembahasan dari ahli hadits, hadits sholat tasbih itu dhaif Pak. Syekh Mukbil dhaifkan, Syekh Al-Albani dhaifkan, dan banyak ulama hadits yang lain yang mendhaifkannya. Tidak sahih salat tasbih secara sanad hadits. Iya. Terus juga anggaplah sahih salat tasbih itu bagi yang mengatakan haditsnya sahih, dia cuma sekali seumur hidup. Bukan setiap kali tamat Quran. Iya. Bukan. Itu kalau sahih. Dia cuma sekali seumur hidup. Iya. Pelaksanaannya. Tapi itu kan kita bicarakan kalau sahih. Tapi ini hadits tidak ada yang mensahihkannya. Yang sering membawakannya adalah orang-orang yang berbicara terkait dengan fadail al-amal. Tentang keutamaan beramal. Iya. Mereka bawakan karena sebagian mereka punya kaedah bahwa dalam fadail amal tidak apa-apa hadits dhaif disampaikan.
Tapi itu pendapat tentunya tidak kuat karena bercerita dengan fadail, keutamaan beramal dalam bab targhib itu juga kan butuh syariat. Tidak boleh kita berbicara ini amalan utama tapi tidak ada dasarnya. Karena yang menentukan dan yang mengetahui amalan ini utama atau tidak, berapa keutamaannya kalau ada, itu syariat sumbernya. Sehingga tidak boleh kita mau memberi semangat pada orang tapi sampaikan hadits dhaif. Tidak boleh. Karena dalam hadits yang mutawatir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithu anni walau ayat, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sampaikan dariku walaupun seayat. Ini kan awal. Berarti sampaikan saja. Tapi banyak orang hanya bilang sampaikan. Dia lupa itu ucapan setelahnya. Anni, dariku. Jadi harus kita pastikan apakah ini pasti dari Nabi atau tidak. Apakah ini ucapan Nabi atau bukan. Sampaikan dariku walau ayat. Terus ada ancaman setelahnya bagi orang yang sembarang ngomong. Yang tidak dia pastikan dari Nabi sahih atau tidak. Wa man kadzaba alayya muta'ammida, siapa yang berdusta atas namaku dalam keadaan sengaja. Dia tahu ini bukan dari Nabi, artinya dhaif. Ini palsu. Dia tahu itu. Tapi dia sampaikan Nabi bersabda, hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi memang kita disemangati untuk sampaikan, tapi harus pastikan itu benar nggak dari Nabi. Nah, ini yang membuat kita tidak ambil itu pendapat yang mengatakan boleh menyampaikan hadits dhaif dalam fadail amal. Kita tidak bisa. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, salah seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan hadits dhaif itu yutrah. Hadis dhaif itu Pak dibuang. Bukan disampaikan. Tidak apa-apa kita sampaikan ke orang, tapi jelaskan ini hadits dhaif. Tidak apa-apa. Misalnya kita sampaikan hadits, utlubul ilm walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tidak apa-apa kita ngomong itu hadits, tapi sampaikan ini palsu. Kenapa Nabi kasih semangat belajar sampai ke Cina? Belajar apa? Kan begitu. Kan tidak mungkin ini dari ucapan Nabi. Karena tidak cocok. Masa kasih semangat belajar sampai ke negeri Cina? Kan begitu. Ini hadis palsu. Boleh kita sampaikan di mimbar. Tapi sampaikan. Ini palsu. Adapun sekedar menyampaikannya tidak. Ini masalah Pak. Ini cabang sedikit dari pembahasan orang-orang yang menyampaikan hadis sholat tasbih karena keutamaannya besar. Padahal dia palsu. Dia palsu. Sehingga ketika kita sudah tentukan hadisnya palsu, apakah boleh kita melakukannya setiap setelah tamat 30 juz? Begitu kan? Tentunya tidak boleh. Tidak bolehnya satu, hadisnya tidak sahih. Dua, kalau sahih, tidak boleh mengkhususkan amalan dengan waktu atau tempat kalau tidak ada dikhususkan. Nah, hadis sholat tasbih itu tidak ada dikhususkan dengan waktu atau tempat. Kapan saja. Bagi yang mensahihkannya. Tapi kan dhaif. Tidak boleh kita khususkan setelah tamat 30 juz. Iya. Yang boleh adalah kita syukur, Pak. Boleh kita sujud syukur ketika tamat 30 juz. Boleh kita sujud syukur. Adapun sholat tasbih tidak. Wallahualam. Terima kasih. Terus yang kedua, ini semarak lagi. Saya sudah pernah mendengar tapi agak samar. Akad tentang jual beli buah yang masih di pohonnya. Ini semarak sekali sekarang ini. Bagaimana akadnya itu? Atau apakah dibolehkan atau bagaimana? Dia membeli dari yang punya pohon mangga misalnya umpama, yang masih di pohonnya, dia membeli sekaligus. Bagaimana akadnya itu atau hukumnya? Dirinci Pak. Paling sedikit 3 pembahasan, 3 rincian. Ada orang jual beli buah di pohon, sudah nampak kematangannya. Cara nak cirinya yahmar,
Yasfar. Sudah nampak kematangannya, memerah buahnya. Atau menguning. Itu nampak kematangannya. Atau dia coba satu di dalamnya. Kan ada buah itu tidak memerah kulitnya. Tidak menguning. Tapi di dalamnya bisa berubah. Dia petik satu sebagai contoh. Dia kupas, oh sudah nampak kematangannya. Itu jenis pertama menjual buah di pohon. Yang kedua menjual buah di pohon belum nampak kematangannya. Dan dia mau ambil setelah matang. Itu bentuk kedua. Yang ketiga, dia beli pohon, tapi kebetulan ada buahnya. Kan ada juga bentuk begitu. Dia sebenarnya tidak beli buah. Dia beli pohonnya. Dia mau pohonnya, tapi ada buahnya. Itu bentuk ketiga. Untuk bentuk pertama, boleh membeli buah di pohon setelah nampak kematangannya. Boleh Pak. Tentunya orang ahli yang membelinya ini ahli melihat kematangan, satu, ahli memperkirakan. Dia ahli kors. Dia bisa perkirakan sekian ini. Sekian keranjang ini kalau turun. Harus ahli Pak. Kalau tidak dia rugi. Dia rugi. Itu boleh. Yang kedua, membeli buah yang belum nampak kematangannya, tapi dia mau ambil saat matang. Tidak dibolehkan. Dalam hadits Bukhari Muslim, dan ini menjadi dalil untuk pertama dan kedua. Nahan Nabi SAW ayyabi as-samara qabla budui solahiha. Nabi melarang untuk membeli membeli buah sebelum nampak kematangannya. Melarang membeli buah di pohon sebelum nampak kematangannya. Berarti kalau sudah nampak boleh. Itu pertama. Yang kedua, kalau belum nampak kematangannya tidak boleh. Kecuali dia mau panen, memang mau beli buah yang belum nampak kematangannya. Dia mau beli mangga untuk apa itu Pak? Yang tidak tunggu matang. Hah? Apa itu Pak? Asam mau dibikin asam. Mau dibikin asam, baik Pak. Iya. Bisa. Tapi kan biasanya pohon itu tidak semuanya matang semua. Yang dilihat Pak kebanyakannya. Yang kebanyakan buahnya itu. Kalau kebanyakan buahnya sudah nampak kematangannya, kan biasanya berbunganya kan sama Pak. Sedikit itu yang berbeda. Jadi satu pohon itu kan biasanya keluar buah itu satu kali. Sama Pak. Iya, sama. Sehingga kalau sudah nampak kematangan pada sebagiannya, maka keumumannya nampak. Jadi intinya dibolehkan apabila sudah nampak kematangannya. Boleh. Yang tidak dibolehkan membeli nanti mau ambil setelah matang. Yang itu tidak boleh. Iya. Terima kasih. Yang ketiga pohonnya. Kalau membeli pohonnya boleh, karena buahnya kan ikut pohon. Tapi jarang yang membeli pohon. Iya. Siapa tahu Pak mau bikin perahu? Tapi Pak yang ketiga, yang ketiga mana yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bersyukur atau orang yang bersabar? Karena yang memiliki dua sifat ini jarang yang memiliki dua-duanya. Ada orang mungkin pandai bersyukur tapi tidak bersabar. Ada orang yang pandai bersabar tapi tidak pandai bersyukur. Jadi mana yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Qayyim rahimahullah termasuk orang yang membahas panjang tentang masalah ini. Sebenarnya dua ini mana yang utama? Iya. Mana yang utama? Karena masalah sabar kita tentunya kalau sendiri-sendiri nih ya, sabar itu kan Masya Allah pahalanya tanpa hisab. Pahalanya tanpa hisab. Kalau orang bersabar. Iya. Syukur juga sama. Syukur. Sifat Nabi SAW adalah seorang hamba yang bersyukur. Tinggi juga kedudukannya. Iya. Ini dua hal yang dari dulu dibicarakan mana utama. Mana utama. Kalau bisa dikompromikan, maksudnya kalau bisa diusahakan, kita menjadi orang yang penyabar dan bersyukur. Bersabar ketika musibah, bersyukur ketika nikmat. Alhamdulillah. Berarti tidak ada lagi perbincangan. Karena ketika Nabi SAW katakan dalam hadits Bukhari Muslim,
ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair walaysa dzalika illa lil mu'min. Menakjubkan perkaranya orang beriman itu, sungguh masalahnya perkaranya semuanya baik dan itu tidak ada kecuali pada orang yang beriman. Ini sebenarnya ketika Nabi bilang begitu bisa jadi dikumpulkan, Pak. Tidak mungkin, tidak bisa kita katakan susah ini dikumpulkan. Karena Nabi mengatakan di sini terkumpul di dalam seorang mukmin dan tidak ada itu kecuali pada orang mukmin. Yang tidak bisa terkumpul itu pada yang tidak beriman. Kalau kita melihat Pak, ada orang sabaran tapi tidak bersyukur, kurang imannya itu. Karena ini bisa terkumpul pada mukmin. Yaitu apa? In asobathu sarro syakaro. Jika dia ditimpa oleh kebahagiaan, bersyukur. Wa in asobathu dharra sabara. Jika dia ditimpa oleh keburukan, musibah, bersabar. Ini kan mukmin, bisa terkumpul padanya itu. Iya, tapi anggaplah tidak bisa berkumpul. Sebenarnya kalau Ibnu Qayyim membahasnya adalah ini tidak bisa terkumpul kalau beda keadaan. Orang kaya, orang miskin, begitu Pak. Kalau ada kaya, sabar juga dan syukur, utama. Iya kan? Kalau orang miskin, sabar juga dan syukur, utama. Iya, utama itu. Ini kalau bisa disatukan dan orang beriman bisa kumpulkan ini. Miskin, sabar, syukur. Kaya, sabar, syukur. Karena jangan anggap miskin saja yang mendapat ujian. Enggak, kaya juga itu Pak, lebih banyak ujiannya daripada miskin. Lebih banyak. Karena Allah katakan di Quran, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Miskin, kaya, ujian itu. Fitnah sebagai ujian. Allah nyatakan begitu. Nah, sekarang dari dua golongan ini, mana lebih utama? Miskin bersabar atau kaya bersyukur? Ini dibicarakan panjang lebar Pak. Kalau tidak bisa dikompromikan. Ada yang mengatakan kaya bersyukur lebih utama daripada miskin bersabar. Iya. Ada juga mengatakan miskin sabar lebih utama daripada kaya bersyukur. Dan ini pembicaraan sudah lama dibicarakan, tapi banyak yang condong kepada miskin sabar. Kenapa? Kaya bersyukur itu ikhtiari. Istilahnya begitu. Kaya itu kalau bersyukur pilihan, nyaman. Bersyukur itu dia pilihan. Nyaman hidupnya akhirnya alhamdulillah. Sementara miskin bersabar ittirori, terpaksa. Kan berat Pak kalau terpaksa. Berat kalau terpaksa itu berat sekali. Nah, sehingga kan besarnya pahala itu kan tergantung besarnya apa? Ujian. Ini yang paling besar ujiannya kalau dalam bersabar, miskin. Begitu Pak. Itu alasan pilihan namanya. Alasan pilihan. Dan ini sebenarnya dari dulu tidak ada titik temunya. Mana ini lebih utama? Mana ini lebih utama? Wallahu alam. Barakallahu fiik. Masih ada? Ya, silakan. Terima kasih. Ada pun yang saya mau tanyakan ini, apakah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ada hujan lebat disertai dengan petir dan guntur pernah dikumandangkan azan? Mohon penjelasannya. Azan sholat? Bukan. Kalau misalnya ada hujan lebat, bahasa kan dia misalnya takut apa jadi dia laksanakan azan. Apakah Nabi Rasul pernah melaksanakannya? Baik Pak. Tidak Pak. Iya, tidak. Adzan itu kan hanya untuk sholat. Iya. Masalah saya kira tanyanya itu tadi lafaz adzan ketika hujan petir. Ya. Hujan lebat petir. Ya, ya. Tapi di adzan sholat Pak.
Ketika itu terjadi, kalau Bilal, kalau muadzin adzan, itu lafaz hayyalas sholahnya diubah, Pak. Ya, ya, ya. Itu di pembahasannya. Lafaz hayyalas sholahnya diganti menjadi sallu fi rihalikum. Salatlah di rumah kalian. Karena kalau hujan lebat, udur tidak ke masjid. Jadi muadzinnya ganti ke hayyalas sholah. Jangan hayyalas sholah. Dia tetap wajibkan orang ke masjid. Dia ganti. Hayyalas sholah dia ganti sallu fi rihalikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Itu, Pak. Ya, ya. Yang ada datang. Pertanyaan kedua, saya minta penjelasan bagaimana zikir salat sunat duha. Zikir sholat sunat duha. Ya, ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada zikir sholat sunnah duha. Secara umum sebenarnya tidak ada zikir sholat sunnah. Secara umum. Zikir itu adalah setelah sholat wajib. Kecuali witir. Ada sunnah baca Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Itu witir. Sholat sunnah yang lain tidak ada zikir dari Nabi. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Masih ada? Ya. Ya, Bapak. Bismillah. Saya mau tanya Ustaz, akad jual beli. Bagaimana hukum kan khususnya di Sidrap itu ada namanya ayam remaja. Ayam Remaja, ayam petelur tapi masih remaja Ustaz. Di umurnya itu di umur 13 minggu. Pembeli terkadang akad ayam 13 minggu tadi ini di umur dini, di umur 2 minggu, 5 minggu. Karena takut nanti diambil orang Ustaz, sehingga dia akad memang di umur segitu. Tapi dia tidak bayar Ustaz. Dia nanti akadnya bilang, kusimpan itu ayam tak. Setelah 13 minggu dipanen, baru dibayar. Apakah akad begini boleh Ustaz? apa berarti dia kasih tanda jadi? Terkadang kasih, terkadang tidak Ustaz. Oh, berarti sudah ada kepercayaan. Iya. Baik. Kalau memang ayamnya ada di situ, ayamnya sudah ada, boleh. Ada Ustaz, tapi kan baru umur 2 minggu Ustaz, baru dia Iya, yang penting ada. Kan boleh akad pesan kalau ada barangnya itu. Dan si penjual bisa adakan. Kan boleh akad istisna Pak sebenarnya dalam perkara yang dibuatkan. Perkara yang dibuatkan, dijahitkan, ada namanya akad dibuatkan. Tapi harus jelas warna, ukuran. Itu kalau belum dibuatkan. Tapi kalau sudah ada di situ, sudah ada, tapi belum sampai umur, dia lihat barangnya. Dia akan ambil di umur yang telah mencapai umur. Ada barangnya di situ, dilihat jelas. Dan dia sudah tentukan dia akan ambil umur sekian. Boleh Pak, kalau ada barangnya. Yang tidak boleh itu yang tidak ada. Beda Pak. Karena kalau buah itu turun musibah langit, siapa yang bisa Pak? Ini di pohon, mau dikasih ke lampu, rontok Pak, angin. Nah, betul. Tapi kan orang itu biasa ini kan di gedung Pak. Dan dia itu kalau, ini lagi bedanya Pak. Dia itu bisa panen sebelum waktu itu, bisa ambil kalau ada musibah. Kalau mangga tadi dia mau matang, kalau panen belum matang, dia mau apa? Mau kasih apa tadi Pak? Pacuka. Kan enggak begitu Pak. Kan pacuka itu mangga-mangga khusus Pak toh? Bukan semua mangga. Beda Pak, ini beda. Beda modelnya. Kalau ini sangkaan kuatnya adalah aman dari musibah langit dalam gedung, dalam kandang, begitu Pak. Iya. Terus dia itu karena usianya, ini pertimbangan lain lagi.
karena usianya adalah pendek dan bisa diadakan dengan cepat, jadi pergantiannya juga itu bisa. Iya, bisa dia ganti dengan panen berikutnya. Mangga sekali setahun, Pak. Iya, cocok kita terima itu. Iya, itu Pak. Jadi banyak hal yang membedakan antara mangga dan ayam. Banyak Pak perbedaannya. Jadi banyak perbedaannya. Begitu Pak. Jadi kalau ayam tadi itu kena musibah langit, bisa diambil. Bisa dipotong. Tadinya petelur, dipotong semuanya. Akhirnya bisa dijual. Kan banyak hal Pak. Bisa ada perbedaannya. Wallahualam. Tapi Ustaz, dia tidak terkena akad pinjam dan pinjam Ustaz. Karena yang afwan ini Ustaz, yang saya tahu sedikit, kalau akad pinjam dengan meminjam itu tidak boleh kata. Maksudnya akad pinjam meminjam ini, kan tadi dia simpan di umur 5 minggu, nanti panen 5 minggu, umur 13 minggu. Berarti dia kan dia tidak bayar Ustaz, dia tidak bayar cash. Berarti kan pinjam Ustaz. Apa yang dia pinjam Pak? Betul. Saya paham sekali Pak, saya paham sekali. Ini sebenarnya tidak ada orang bilang pergi ke sana, ku pinjam ayammu. Kenapa bisa masuk di akad pinjam? Itu Pak. Kalau barang ini dibilang akad istisna, akad dibuatkan. Tolong buatkan jubahku, tolong buatkan celanaku yang warna segini, ukuran segini. Kan akad dibuatkan kalau yang dibuat. Kalau ini Pak bukan akad pinjam. Dia mau beli ayam, ada ayamnya dia sudah lihat. Tapi nanti saya mau ini ambil saat umur. Ayamnya sudah ada. Saya sengaja bilang ayam sudah ada tadi Pak, karena ada larangan dalam hadits Bukhari Muslim, jual beli yang masih di perut. Masih telur ki. Masih telur ini. Oh iya, saya mau beli ini setelah umur sekian minggu. Masih telur. Begitu Pak. Ini tidak ada akad pinjam Pak. Tidak ada akad pinjam. Saya tanya tadi ada DP-nya enggak? Sengaja karena akan masuk di Baiul Urbun. Baiul Urbun itu kan kasih tanda jadi terhadap barang yang mau kita beli untuk menjadi tanda keseriusan. Itu saja boleh Pak. Dan tidak ada orang bilang pinjam. Enggak pinjam ini Pak. Ini kita mau beli ayam, bukan mau pinjam ayam. Ya kan Pak? Atau kita ke sana pinjam? Enggak gitu. Iya, enggak. Wallahualam. Barakallahu fiik. Masih ada? Saya tamu sedikit pertanyaan mangga tadi Ustaz. Masih mangga kita ini Pak. Ada di pasar sering orang jual jagung. Tapi masih ada kulitnya. Kan sama dengan telur tadi Pak yang belum jelas. Bagaimana Ustaz? Iya, baik Pak. Masya Allah. Iya. Sekarang ini kita mau beli. Ini gini. Kalau kita berbicara telur. Tadi itu saya singgung telur karena dia mau beli ayam. Ini Bapak mau beli telurnya atau ayam? Kan begitu Pak. Kalau kita mau beli ayam tapi masih dalam bentuk telur, enggak boleh. Kan begitu Pak. Kita mau beli anak sapi tapi masih di kandungan, enggak boleh. Nanti jangan sampai keluar jantan, keluar betina. Kan begitu Pak. Atau enggak keluar. Kan begitu Pak. Ini kalau kita ke pasar beli telur, beli telur. Sama dengan jagung Pak. Iya, sama dengan jagung. Nah, sebenarnya untuk jalan keluar kalau memang Bapak enggak ragu, buka ki. Buka ki. Aman nih Pak? Iya, aman. Iya. Nah, biasa juga Pak di pasar, penjual itu dia buka satu. Sebagai contohnya. Kan begitu Pak. Kalau jagungnya sama kan akan begitu semua. Iya kan Mbak? Jadi aman itu, tidak ada masalah. Baik. Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf nih Pak Ustaz, karena setiap saya bertanya pasti
masalah ayat-ayat yang saya belum ngerti pesannya maksudnya. Karena saya terkesan dengan surah Al-Arab 109 itu Allah menyediakan itu neraka bagi jin dan manusia yang punya hati tidak memahami Al-Quran. Jadi ini motivasi saya untuk selalu membaca Al-Quran, dan kalau ada yang saya tidak ngerti, nah ini saya tanyakan Pak Ustaz. Pada kesempatan ini Pak Ustaz ada 2 ayat yang saya ingin penjelasan. Jadi saya tidak mau katakan untuk kontradiksi, cuma saya ingin penjelasan karena tidak mungkin firman Allah kontradiksi. Pertama itu ayat surah Al-An'am 103 di mana terjemahannya Pak Ustaz itu dia atau Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan itu dan dialah yang maha luas, maha teliti. Terus ayat yang kedua Al-Hadid, surah Al-Hadid ayat 3 yang artinya dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Di sini saya sempat perhatikan itu masalah zahirnya Pak Ustaz. Sebuka terjemahan yang lain itu zahir artinya tampak atau jelas dilihat. Nah ini Allah ini. Terjemahan mana kita buka? Saya coba masuk di Dolah. Boleh. Minta. Sekarang orang Pak tanya dola ya. Jadi saya ingin sedikit ini Pak Ustaz minta penjelasan di ayat 103 surah Al-An'am itu menyatakan Allah itu tidak dapat dijangkau dengan penglihatan mata. Sementara di ini ada yang zahir ya menurut saya sementara saya akan tampak bisa dilihat. Jadi mohon Pak Ustaz pesannya biar kita tidak penasaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Masya Allah. Iya, berarti sebenarnya masalahnya Bapak adalah di makna dohir gini sebenarnya. Di makna dohir. Karena ketika Bapak terjemahkan dohir itu adalah tampak, sementara di Al-An'am la tudrikuhul absar, tidak bisa dilihat oleh mata, tapi ini di dunia Pak. Di dunia. Kalau di akhirat dilihat. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr. Di akhirat. Sungguh kalian nanti akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Juga ada Quran bahwa di akhirat akan dilihat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika itu berseri-seri melihat kepada Robnya. Berarti di akhirat dilihat Pak. Yang tadi itu la tudrikuhul absar di ayat Al-An'am 103, la tudrikuhul absar, dia Allah Subhanahu wa taala ya tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata kita. Karena juga Nabi Musa pernah meminta melihat Allah. Tapi kan Allah katakan undur ilal jabal. Lihat saja ke gunung. Kalau masih tetap di tempatnya berarti kamu akan melihatku. Tapi kan gunungnya hancur. Musa terjatuh pingsan. Dan meminta ampun dari permintaannya itu. Itu menunjukkan Allah tidak akan dilihat di dunia. Lantaroni hatta tamut. Kamu tidak akan bisa melihatku sampai kamu meninggal. Ada enggak? Itu maksudnya Pak. Berarti enggak masalah dengan ayat itu Pak toh? Cuman bertentangan dengan Al-Hadid. Al-Hadid itu ya firman Allah Subhanahu wa taala ayat 3 huwal awwalu wal akhiru wad-dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha awal, maha akhir, maha dhahir dan yang maha batin. Nah, ini kan Bapak tanya dola. Iya. Apa itu dhahir? Maka dola bilang si robot itu. Robot yang Bapak tanya itu. Iya, bukan manusia. Jadi kita ini tanya yang tidak punya akal.
Ini ki masalah apa Pak? Jangan kita tanya dola. Kalau memang tidak ada ustadz di Sidrap ini, tunggu mah datang 1 bulan sekali. Insya Allah. Jangan kita tanya dola. Karena dola itu robot. Iya. Robot Pak. Sekarang kita tanya ustadz. Jangan tanya dola. Kayak itu ustadz dola tidak ada. Iya. Untuk memaknai dohir. Sebenarnya Nabi sudah tafsirkan Pak. Itu yang dijawab tadi itu dohir itu secara bahasa. Bukan terkait dengan Allah. Secara bahasa. Dohir itu nampak. Nampak. Sementara tadi ayat tidak nampak. Dibilang. Untuk memaknai dohir. Kita tafsirnya Nabi saja Pak. Lebih bagus. Nabi tafsirkan ini Al-Hadid. Ayat 3. Huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Apa kata Nabi? Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'un. Tafsirnya Pak. Ini hadits riwayat Muslim. Iya, riwayat Muslim. Ya Allah, Engkaulah yang maha awal. Apa artinya? Tidak ada sebelumnya apapun. Itu arti awal Pak. Awal itu tidak ada sama sekali sebelumnya. Allah yang maha pertama. Wa antal akhir. Wa antal akhir. Engkau yang maha akhir. Maksudnya, falaisa ba'daka syai'. Tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Di pertanyaan kita setelahnya. Wa antad dhahir. Engkau adalah ad-dhahir. Apa artinya? Falaisa fawqaka syai'. Tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Berarti dhahir apa Pak artinya? Dohir itu maknanya yang paling tinggi. Bukan yang nampak Pak. Bukan yang kelihatan di mata. Dohir itu adalah yang maha tinggi. Begitu Pak. Kata Nabi. Tidak ada di atasnya apapun lagi. Begitu Pak. Paham lagi? Atau belum? Sudah Pak. Alhamdulillah. Itu makna dohir. Itu yang saya mau sampaikan ke kita. Iya, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, wallahu alam. Barakallahu fiik. Sebelum itu kami bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Bismillah, Afwan Ustaz, bolehkah menghadiri acara non-muslim seperti pernikahan atau pindah rumah? Boleh. Iya, dengan syarat. Karena kita ada syaratnya. Kalau kita bertanya boleh. Karena isyarat dari Allah halal makanan ahli kitab. Kalau halal makanannya, boleh kita hadiri pernikahannya. Boleh kita hadiri undangannya. Nabi menerima hadiah dari ahli kitab. Boleh dimakan. Tapi ada syaratnya kalau masalah pernikahan. Masuk rumah. Yaitu tidak ada maksiat di dalamnya. Tidak ada khamar yang diputar. Tidak ada makanan yang diharamkan bagi kita muslim yang diedarkan di situ. Kalau ada itu kan ada maksiat. Orang beriman la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang beriman itu tidak menyaksikan kedustaan, hal-hal yang maksiat. Apabila mereka melewati perkara yang melalaikan, mereka lewat, tidak mampir. Nah ini kalau kita pergi undangan, bukan lagi mampir, makan ki. Jangan kalau ada maksiatnya. Jangan hadir. Ikan Bapak bilang muslim juga ada maksiat, tidak wajib kita hadir. Kan gini Pak, ijabatul dakwah, menjawab undangan muslim kan wajib. Kalau tadi kafir kan kita bertanya boleh. Maka saya bilang boleh selama tidak ada maksiat. Menjawab undangan muslim wajib selama tidak ada maksiat. Kecuali ke sana mau kita turunkan itu penyanyinya, kita matikan itu laptopnya, boleh kan mengingkari maksiat. Mengingkari maksiat. Begitu Pak. Wallahu alam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, 2 pertanyaan yang sama. Apakah ada dalilnya dalam salat jenazah bacaan Al-Fatihah dikeraskan dan disunnahkan membaca surah pendek setelah Al-Fatihah? Tidak ada dalilnya. Iya, salat jenazah itu
Ya, solat yang dilakukan dengan sir. Dengan sir, seorang hanya memperdengarkan dirinya atau paling tinggi memperdengarkan tetangganya. Solat jenazah bukan solat jahriyah. Bukan solat jahriyah. Bahkan walaupun dilakukan di malam hari, sir. Tetap sir. Dan dia tidak sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah. Karena solat jenazah itu takbir pertama, ya, iftitah Al-Fatihah. Bahkan iftitah diperselisihkan. Iya, ada yang mengatakan tidak ada. Cuman mayoritas mengatakan ada, disamakan dengan solat umum. Iya, tapi tidak ada dalil khusus. Jadi langsung Al-Fatihah. Rakaat kedua, takbir kedua, solawat. Takbir ketiga, doa. Iya, takbir keempat, salam, dan boleh juga berdoa sebelum salam. Kalau kita bertakbir 4 kali. Kalau kita bertakbir 4 kali dan sir, tidak dijaharkan. Kalau kita cari dalil jahar, tidak ada. Tidak ada dalilnya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Seperti apa yang dimaksud kufur, zalim, takabur, sombong dalam Al-Quran? Insyaallah. Macam-macam sebenarnya ini bentuk pengertiannya. Kufur itu ada 2. Ada kufur yang mengeluarkan dari millah, ada kufur yang tidak mengeluarkan dari millah. Iya. Kufur itu intinya pengingkaran. Pengingkaran. Itu inti daripada kufur. Iya. Apakah nanti mengeluarkan dari Islam atau tidak? Intinya ada pengingkaran. Itu kufur. Iya. Kalau dolim, dia melampaui batas. Dolim itu dia melampaui batas. Iya. Makanya orang syirik dikatakan dolim karena melampaui batas. Orang maksiat dikatakan dolim karena melampaui batas. Karena dia melampaui batas. Yang berikutnya, kufur, zalim, takabur. Takabur kan sombong. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Kata Nabi, menolak kebenaran, merendahkan manusia. Merendahkan manusia. Ada orang disampaikan dalil dia tolak, sombong. Takabur. Iya. Atau ada orang merendahkan manusia. Ini nasabnya rendah. Sombong juga namanya. Sombong juga namanya. Jadi sombong itu sebenarnya bukan dalam masalah pakaian saja. Bukan masalah gaya jalan juga. Bukan. Sombong itu orang menolak kebenaran juga dikatakan sombong. Walaupun tidak dalam pakaian atau gerakan. Tapi menolak Quran, menolak hadis tetap dinamakan sombong. Wallahualam. Karena hartanya kah, atau misalnya memang direndahkan karena akhlaknya, mungkin direndahkan karena memang dia tidak pernah bergaul. Jadi mau dijelaskan intinya tentang merendahkan orang supaya kita bisa pahami, supaya kita tidak terjerumuskan tentang takabur. Baik, masalah merendahkan orang itu kan sebenarnya kita kan memang di tafsir Quran, iya, tafsir Quran di surah Al-Hujurat itu masalahnya la yaskhar qaumun, iya, apa itu ayatnya, kita muncul dari situ, muncul dari ayat yang melarang kita cemooh, memberikan lakob, di Al-Hujurat ayat halaman keduanya itu ya. Iya, dari situ Pak sebenarnya ada diisyaratkan bagaimana itu merendahkan orang. Nanti kita bisa buka di halaman kedua dari Al-Hujurat itu. Situ ada di situ, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Di situ berangkatnya nanti asa yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Bisa berangkat dari ayat ini Pak sebagian ciri-cirinya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu laki-laki merendahkan kumpulan yang lain.
Jangan pula perempuan merendahkan kumpulan yang lain. Jadi merendahkan. Merendahkan ini banyak hal. Kalau tafsir merendahkan banyak hal. Kalau dalam tafsir ini. Iya. Kemudian di setelahnya disebutkanlah bagian dari merendahkan itu. Contoh bagiannya Pak. Setelahnya. Itu bagian dari merendahkan. Yang disebutkan setelahnya. Apa itu? Ya Allah katakan. Wala talmizu anfusakum. Iya. Wala talmizu anfusakum. Jangan suka mencela dirimu. Itu sudah masuk merendahkan. Mencela dirimu, apalagi mencela orang lain. Merendahkan bila mana seseorang ada orang yang selalu menganggap dirinya pintar, sehingga dia selalu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Tetapi orang tersebut diketahui kapasitas ilmunya. Baru orang yang dianggap berilmu ini mengatakan kau tidak bisa karena kamu mempunyai ilmu sampai di sini kau tidak bisa. Maka termasuk merendahkan. Belum Pak, belum tentu. Kalau sesuai kenyataan itu jangan langsung itu merendahkan. Karena dia kalau kan gini Pak, kalau saya tahu memang saya tahu dia bahwa dia tidak pernah belajar, tiba-tiba pakai sorban ceramah. Saya bilang tidak ada ilmu tak. Jangan ceramah. Karena saya tahu. Tidak apa. Itu namanya menyampaikan hakikat sesuatu. Jadi tidak jadi itu ayat. Iya itu ayat kan contohnya Pak. Contoh merendahkan. Iya merendahkan diri. Memberinya lakop. Di ayat ini. Memberinya lakop. Iya. Memberinya lakop. Yang tidak bagus. Gelar. Begitu Pak. Wallahualam. Barakallahu fiik, kami kembalikan ke ikhwan. Ya, silakan. Bismillah. Ustaz. Silakan. Bolehkah mencukupkan diri belajar dengan cukup membaca buku saja, Ustaz? Tidak hadir langsung dengan di depan guru. Jadi kita harus pahami bahwa memang cobaan kita sekarang ini ya. Kita sekarang ini kan kadang bilang sekarang al-ilmu fis sutur. Ilmu itu sudah ada di lembaran. Sehingga kadang kita tidak bermajelis. Tidak sebenarnya. Karena yang disampaikan di buku itu ilmu memang. Tetapi kita untuk memahami itu adalah butuh guru. Lihat contoh Bapak tadi. Dola. Sesami gara-gara dola. Kan begitu Pak? Jadi siapa yang gurunya itu buku lebih banyak salahnya daripada benarnya. Itu masalah. Jadi jangan bersandar pada buku. Kecuali kita sudah belajar. Sudah ada alat-alat tak? Sudah sempurna alat tak? Kita sudah tahu bahasa Arab. Terus kita sudah punya alat istidlal. Alat untuk berdalil. Kan tidak sembarang itu Pak. Tidak semua orang bisa baca ayat, langsung dia bisa keluarkan pendalilannya. Tidak bisa. Ada alatnya itu. Alat untuk memahami ayat. Namanya usul fikih. Setelah bahasa Arab. Kita setelah tahu bahasa Arab, butuh lagi usul fikih. Cara berdalil. Di sana diatur. Kalau ada perintah, wajib. Itu kan kaidah usul fikih Pak. Kaidah usul fikih. Datang perintah dalam Quran, saya misalnya, sebagai orang yang sudah paham usul fikih, oh wajib ini. Datang larangan haram. Datang larangan Quran haram. Dari mana dipahami? Padahal tidak ada di situ kata haram. Tidak ada kata haram. Kalau kita baca buku cuma ditulis jangan berzina. Tidak ada dibilang haram zina. Cuman dari mana kita tahu haram? Dijelaskan dalam pemahaman dalil bahwa ketika ada larangan berarti haram. Itu Pak. Kalau hanya baca terjemahan bahaya. Iya, butuh orang. Butuh ke majelis. Butuh ke majelis. Makanya dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi, bahkan zaman Nabi Pak. Dari zaman Adam. Iya. Itu ilmu itu disampaikan langsung. Kan kita enggak lihat contohnya. Kalau kita enggak baca sejarah Adam, Nabi kita lah. Iya. Allah Subhanahu wa taala mencontohkan
menyampaikan ini Quran lewat siapa? Jibril, talaki. Lewat penyampaian langsung. Padahal bisa saja Allah Subhanahu wa taala turunkan lembaran Quran 30 juz. Apa susahnya? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tapi ini contoh. Jibril datang ke Muhammad, Nabi kita. Mengajarkan Islam, mengajarkan iman, mengajarkan ihsan. Duduk di hadapan Nabi. Duduk di hadapan Nabi. Bertanya, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Setelah selesai semua dijelaskan, Nabi katakan, ini Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama. Datang mengajarkan agama. Ini menunjukkan apa? Belajar. Harus didengar. Harus disampaikan langsung. Begitu Pak. Butuh kita belajar. Jangan cukupkan dengan buku. Jangan cukupkan dengan buku. Nanti bahaya itu. Salah cetak juga. Salah cetak. Ada orang sebelum kita binasa karena salah baca. Gara-gara salah titik. Dibunuh oleh kebodohannya. Jadi dia baca hadits. Baca hadits. Al-hayatus sauda syifa'un likulida. Dia baca pakai titik 2. Al-hayatu. Padahal haditsnya titik 1. Al-habbatus sauda syifa'un likulida. Habbah sauda. Habbah. Habbah sauda. Itu penyembuh dari setiap penyakit. Dia baca, dia ada salah titik. Ternyata tercetak titik 2. Al-hayatus sauda syifa'un likulida. Ular hitam menyembuhkan segala penyakit. Sakit dia, pergi cari ular hitam. Dipito, mati. Dibunuh oleh kebodohannya. Salah cetak. Gara-gara gurunya adalah apa? Buku. Begitu Mi. Begitu Pak. Jadi buku itu adalah penopang tak, pembantu tak, tapi harus kita belajar. Begitu Pak. Alhamdulillah kalau sudah kita dengar dari Ustadz, sudah kita belajar, kita baca buku, kita sampaikan apa yang ada di buku. Begitu Pak. Wallahualam. Barakallahu fiik. Masih ada? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Yang saya sampaikan itu masalah belajar. Saya belajar itu Ustaz, umpamanya dari tafsir. Biasa saya belajarnya tentang i'rab Al-Quran. Saya baca itu i'rabnya, kemudian kekurangan saya itu Ustaz, tanpa mengetahui kandungan ayat itu. Artinya saya lampaui saja, cuma saya tak i'rabnya saja. Nah, yang kedua saya juga belajar itu tentang ilmu fikih, ya, yaitu matan Abu Syuja, kemudian Fathul Qarib, kemudian matan Fathul Mu'in, ya itu. Yang saya tanyakan Ustaz itu masalah pernikahan itu tentang orang-orang yang walinya itu anaknya Islam, baru masuk Islam mau nikah, tapi apakah boleh orang tuanya yang non-Islam itu boleh wali daripada anak tersebut? Ya, saya kira itu Ustaz. Baik Mbak. Iya. Untuk alhamdulillah yang pertama tadi itu tentunya mempelajari i'rab Quran itu kan bagian dari mentadaburi Quran. Iya, bagian mentadaburinya. Karena kita bisa memahami dengan baik kalau kita tahu i'rabnya. I'rabnya itu Pak, kedudukan setiap kalimat di dalam Quran. Kedudukan setiap kata dalam Quran. Iya. Itu kan kita mempelajari kedudukannya karena kita untuk mentadaburi maknanya.
untuk mentadabburi maknanya. Tentunya kalau hanya i'rab tanpa makna kurang, Pak. Karena Quran diturunkan lihat dabbaru ayati, untuk ditadabburi ayatnya. Untuk ditadabburi ayatnya, tidak hanya dipelajari dari sisi bahasanya. I'rab itu kan dari sisi bahasanya. Iya, dari sisi bahasanya. Tapi kita lanjutkan dengan maknanya. Adapun masalah pertanyaan Bapak tadi adalah wali nikah anaknya Islam, ya, dinikahkan oleh ayahnya yang masih non muslim. Apakah ini dibolehkan atau tidak? Ya. Pertama Bapak, ini saya mau tanya dulu ini Bapak di bagiannya. Baik Pak, Masya Allah. Sama aja kini Pak. Iya. Jadi sebenarnya dalam hukum Islam tidak boleh. Non-muslim, muslim tidak mewarisi non-muslim, non-muslim tidak mewarisi muslim. Dalam masalah warisan tidak, dalam masalah perwalian tidak. Jadi walinya begitu. Dan di KUA begitu Pak? Tidak. Pada apa yang diikuti, tapi padahal dalam hatinya dia tidak pernah keluar Islam dengan seutuhnya. Dia ikut sama istrinya, ikut sama istrinya. Dulunya kan muslim, tapi ikut sama istrinya. Tapi dia masuk istrinya hanya karena mungkin karena cinta pada sebagainya. Tapi dalam hatinya dia tidak pernah keluar seutuhnya dari Islam. Dan ada anaknya lahir perempuan Islam. Dia ini yang menjadi pertanyaan, apakah ini bisa jadi wali atau bagaimana? Baik. Bah, ngeri juga itu. Jadi gini Pak, dipastikan. Jadi orang itu kan kalau tanpa ada paksaan dia murtad, ikut istrinya, mau karena apapun, apakah karena kemaluan atau karena mulut, tetapi katakan murtad Pak. Karena nilai kita dohir. Iya, hukum dohirnya. Ketika dohirnya dia melakukan perkara yang memurtadkan dia dari Islam, kafir. Nah, ketika sudah seperti itu, maka sudah masuk hukum di agama kita, di kementerian, bahwa tidak boleh non-muslim menjadi wali muslimah. Tidak boleh. Sehingga apa yang dilakukan? Sebenarnya alhamdulillah kan KUA kan kirim surat ke pengadilan. Begitu enggak Pak? Kita gimana? Kan itu prosesnya. Kirim surat ke pengadilan dengan alasan yang syar'i. Jadi itu termasuk alasan syar'i Pak. Jadi pengadilan itu nanti menerima kalau alasannya syar'i. Ketika Pak Imam kirim surat ke pengadilan bahwa ini ada orang mau menikah tapi beda agama dengan bapaknya, iya, maka nanti pengadilan akan mengirimkan surat balik. Kuasa perwalian, walinya Pak Imam, itu yang disebut dengan wali hakim. Jadi yang menikahkan itu kalau bapaknya non muslim, ya, maka walinya wali hakim dari pemerintah. Ini supaya nanti ada surat. Kalau tidak seperti itu, tidak ada surat nikahnya itu. Tidak ada surat nikahnya. Harus seperti itu. Dan itu aturan sudah benar, alhamdulillah. Iya kan, alhamdulillah kita kalau baca aturan di kementerian di masalah agama itu, sebenarnya semua di atas Islam. Cuman kadang orang sandarkan ke aturannya Belanda. Tidak Ji. Belanda saja ambil aturan Islam tapi tidak pernah mau mengaku. Iya. Jadi pas itu Pak. Sesuai itu. Jadi yang menjadi wali bukan tadi bapaknya. Bukan. Yang menjadi wali adalah siapa? Hakim. Pak Imam. Oh itu iya Pak. Cocok Pak. Alhamdulillah. Iya kan asalnya kan perwalian itu kan dari ulul arham. Orang yang memiliki ikatan rahim. Itu asal perwalian. Kalau tidak ada ya wali hakim. Begitu. Silakan masih ada?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut saya Ustaz. Itu pernah saya alami itu orang yang belum habis masa iddahnya. Dia ingin menikah, tapi saya tidak mau, saya tidak menikahkan orang tersebut karena belum sampai iddahnya. Nah, tapi orang tuanya tersebut itu mendesak kepada saya itu mohon Dinikahkan. Iya, dinikahkan. Tapi saya tidak mau. Tapi saya suruh saja orang tuanya untuk menikahkan itu. Baik, Pak. Iddah apa ini, Pak? Cerai, meninggal? Mati. Oh, baik. Berarti 4 bulan 10 hari. Belum 4 bulan 10 hari, Pak, ya berarti. Langsung ada yang melamar. Iya. Laki-laki perempuan? Perempuan, Pak, ya? Iya. Jadi perempuan baru meninggal suaminya. Belum 4 bulan 10 hari. Sudah ada yang melamar. Sudah yang melamar. Boleh nggak dia menikah atau tidak? Tidak boleh memang. Pada asalnya dia tidak boleh menikah. Sampai selesai masa iddah. Itu kalau tidak hamil. Kan kadang itu orang ditinggal mati hamil. Kalau dia hamil melahirkan iddahnya. Bukan lagi 4 bulan 10 hari. Bahkan kalau suaminya meninggal malam ini, melahirkan menikah besok. Tidak ada lagi 4 bulan 10 hari kalau hamil. Jadi meninggal suaminya malam ini. Lahiran juga istrinya. Maka setelah itu boleh diakad. Karena iddahnya adalah melahirkan. Kalau tidak hamil 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashur wa ashra. 4 bulan 10 hari. Ketika belum keluar masa iddahnya, tidak boleh menerima lamaran, tidak boleh dilamar. Sehingga seharusnya Pak, jangan bilang bapaknya nikah kami kalau memang kau mau. Jangan tunggu sabar mau kau itu ngapa Iya, suruh tunggu Pak. Nanti hari ke-11, 4 bulan 11 akan mati. Begitu Pak. Tapi sudah bagus sebenarnya yang kita lakukan itu. Karena biasanya orang itu kalau Pak Imam sudah tidak mau akad dia pikir iya ada masalah dengan saya ini. Sudah bagus sekali itu Pak. Kalau kita bilang tadi itu sebenarnya. Karena itu untuk memberikan pelajaran kepadanya. Apalagi kalau kita dipandang di desa itu, di kota itu perlu dilakukan. Supaya orang tidak macam-macam. Nanti dia datang sogo, woi bagus. Kan biasa orang itu dia cari juga Pak Imam yang bermudahan. Iya, jangan ke situ, tidak pernah mau dia. Cari kampung sebelah. Tapi dengan apa yang kita lakukan itu nanti, orang bisa ambil pelajaran. Orang bisa ambil pelajaran. Jangki, tidak mau itu dinikahkan kalau belum keluar masa iddah. Sudah bagus sikap tadi itu Pak. Cuman karena kita bilang, kau mau nikahkan itu, jadi seakan-akan boleh dia yang nikahkan. Tapi kita kasih surat Pak. Atau tidak? Tidak maksudnya surat nikah. Kan surat nikah dari kita. Tidak. Bagus itu. Tidak ada surat nikahnya. Iya. Jadi bisa juga kita bilang, silakan kau nikahkan, tapi saya tidak kasih kau itu surat nikah. Hah? Baik, tidak boleh nikah siri Pak. Ini tidak sebenarnya. Jangan nikah siri, bahaya. Tidak ada warisan nanti. Iya. Begitu, alhamdulillah sudah bagus. Tapi Ustaz, pemanya, kalau itu perempuan, Ustaz, ada orang yang tapi pihak laki-laki belum ada surat cerainya, apa boleh itu Ustaz? Itu kan masalah di pemerintah Pak. Kalau secara agama boleh. Ketika kita sudah keluar masa iddah perempuannya, atau laki-laki sudah cerai sebenarnya, tapi belum ada surat keterangan cerainya. Kalau kita secara hukum akad nikah secara agama sah. Tapi kalau belum cerai, laki-laki? Kan boleh Pak, itu sampai 4. Artinya enggak Ustaz begini. Kan laki-laki tidak ada kata cerai Pak.
Hah? Yang perempuan Pak tuh yang kita tanya atau laki-lakinya? Oh ya. Kalau laki-lakinya kan Iya. Pak, Laki-laki, kalau laki-lakinya itu belum. dikhawatirkan itu Ustaz, siapa tahu nanti dari pihak istrinya Protes, Ki. protes. Makanya dipersyaratkan gitu Pak Imam. Dia boleh menikah dan boleh dikasih surat nikah kalau istrinya setujui. Kan begitu aturan Pak toh? Aturan di pengadilan. Aturan di pengadilan. Pengadilan akan kasih surat nikah seorang yang mau menikah kedua, ketiga, keempat. Dengan syarat dia bawa istri pertamanya Ya. ke pengadilan. Nanti di pengadilan ditanya, gimana? Tidak keberatan. Itu ditanya itu istri pertama. Dan calon istrinya juga didatangkan. Ditanya, gimana? Iya. Ini ada istrinya. Ditanya Pak, bahkan mertuanya dibawakan, ditanya, gimana? Ini anakmu. Iya. Begitu Pak. Baru dapat surat nikah. Jangan kasih surat nikah kalau enggak begitu Pak. Salah ke itu. Salah ke itu. Jadi enggak ada itu surat nikah tanpa ada persetujuan istri pertama di pengadilan. Dan itu sudah tepat. Karena di isyarat di syariat kita juga begitu. Begitu juga Pak. Ali bin Abi Thalib minta setuju mertuanya Nabi. Itu yang dipakai di pengadilan. Harus ada mertuanya didatangkan. Harus ada orang tuanya didatangkan. Supaya dia tahu, karena gini Pak, kita sudah setuju. Perempuan setuju, calon mertua setuju, mertua setuju, orang tua tidak setuju. Kan orang tua bisa ambil anaknya. Ceraikan itu orang. Ada kejadian begitu di Makassar. Setuju semua istrinya ada suratnya. Ada tanda tangannya. Orang tuanya pergi ambil itu anak di perumahan. Ini kok kenapa kau menikah sama itu? Saya tidak suka kamu poligami. Orang tuanya ambil, ya harus cerai. Mau di apa? Makanya sebelum melakukan itu semua, tanya orang tua, tanya mertua, tanya istri. Semua ini di sidang, keluarlah surat nikah. Begitu Pak. Barakallahu fiik. Pak toh? Ada aturan toh? Dan aturan itu sesuai dengan agama. Jangan bilang tidak sesuai dengan agama. Nggak. Kalau orang bilang begitu itu sudah berbicara syahwat. Karena ini sudah sesuai dengan aturan agama. Iya, wallahualam. Barakallahu fiik. Masih ada? Silakan Pak. Terakhir Bapak yang depan. Saya punya 2 pertanyaan Ustaz. Tadi Ustaz yang terkait dengan undangan bukan non muslim. Kalau yang Ustaz tadi sebutkan kan kayak Yahudi dan Nasara, ahlul kitab, bagaimana misalkan Ustaz? Kebetulan teman-teman sekolah saya banyak yang orang Tolotang. Bagaimana kalau orang Tolotang? Apakah kan bukan ahli, tidak ada kitabnya Ustaz? Iya, kalau Anda bukan ahli kitab tidak halal Pak sembelihannya. Sembelihan Pak sembelihan. Selain ahli kitab, tidak halal sembelihannya. Masih ada satu pertanyaan. Tapi aman itu, jelas nih. Iya Ustaz. Iya. Masih ada satu. Ada teman Ustaz pernah nabrak orang. Kebetulan yang ditabrak orang Tolotang dan meninggal. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah teman ini mendapat kafaroh puasa 2 bulan berturut-turut? Kenapa? Maksudnya kan itu yang saya tanyakan kan nabrak orang. Yang ditabrak orang Tolotang. Kayak yang Tolotang ini kan bukan ahli kitab. Iya. Yang saya menanyakan apakah dia kena kafaroh puasa 2 bulan Tunggu berturut-turut? Pak, itu kan masalah jiwa. Jangan kita tanya tahu orang Tolotang atau bukan. Iya, tanya ke orang Tolotang, gimana ini? Saya tabrak. Tanya ke dulu sana Pak. Enggak, maksudnya anunya saya tanyakan Ustaz, maksudnya hukum puasanya. Tetap toh, tapi kan itu kalau berlaku hukum Islam. Ya itu Kalau tidak kan wajib dia bertobat. Tapi masalah itu tanya ke dulu itu pihak yang ditabrak. Siapa tahu dia bilang harus ganti dengan onta. Nah, kita mau ganti dengan puasa. Itu kan kalau membunuh itu Pak, dianya 100 onta. Kalau kita mau praktekkan itu. Enggak begini maksudnya Ustaz. Saya kan bertanya kan orang kafir. Kalau misalkan orang muslim yang ditabrak memang maksudnya sudah kena mungkin ini. Tidak Pak. Ini masalah darah. Tidak dipisahkan muslim dengan kafir Pak.
Iya, kalau membunuh ki kafir, orang kafir minta juga dikisos. Kisos ki. Begitu pada, walaupun ada yang mengatakan Muslim tidak boleh dikisos karena membunuh kafir. Ada pembahasan di fikih. Kalau masalah perkisosan, tepatnya, Muslim tidak dikisos dengan membunuh kafir karena nyawa Muslim mulia. Terus apa yang dilakukan? Dia denda. Tapi itu pada yang perlakukan hukum Islam. Kalau tidak, maka kita tobat, Pak. Kita tobat. Jangan bedakan antara membunuh jiwa itu Muslim tidak taat. Nah, kita kenapa halalkan darahnya orang karena itu? Darahnya kafir itu Pak halal kalau perang ki. Bukan perang lorong, jihad. Jihad, Pak. Pemerintah tegakkan bendera. Ayo kita berjihad. Kita berdiri di belakangnya. Halal darah orang berjihad. Itu pun yang ikut jihad. Tidak boleh kita membunuh anak-anak. Tidak boleh kita bunuh bapak-bapak yang sudah tua, tidak ikut jihad. Tidak boleh kita bunuh perempuan. Jadi jihad Pak. Baru boleh membunuhnya. Jangan sampai kita, orang tolotan ini, ayo mitabrak. Nah, bahasa Pak. Iya. Allah Allah. Ya, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Silakan Bapak yang di depan. Terakhir. Terima kasih Ustaz. Yang saya mau tanyakan, saya sambung tadi dari pertanyaan Pak Imam, Pak Haji Mahmudin, mengenai masalah iddah. Kebetulan ini pernah ada kumpul-kumpul, ada yang pertanyakan ini Ustaz. Itu iddah perempuan, akan ada juga mengatakan harus 3 kali bersih. Itu beda Pak. Itu iddah yang ditalak, cerai. Iddah cerai itu. Ya. Tadi Bapak itu iddah meninggal. Meninggal. Iya. Ya. Nah, ini maksud saya Ustaz. Kalau misalkan dia dicerai 3 kali bersih. Bagaimana itu kan ada perempuan tidak teratur haidnya. Ada yang misalkan 25 hari, ada yang bahkan misalkan 3 bulan, ada yang 6 bulan, atau ada 1 tahun. Apakah ini misalkan yang 6 bulan mesti menunggu 1,5 tahun baru bisa nikah? Masya Allah. Ini kalau dokter berbicara ini ya, masalah haid, iya, kesehatan, masalah kesehatan. Jadi memang, Masya Allah. Jadi Pak, gini, perempuan itu kan sebenarnya masalah iddah dengan darah itu dirinci. Ada 2 golongan perempuan itu kalau masalah iddah cerai. Ada perempuan diceraikan masih haid. Ada perempuan yang diceraikan sudah tidak haid lagi. Betul Pak. Iya. Kalau sudah tidak haid, iddahnya pakai bulan Pak. 3 bulan. Tapi kalau masih haid walaupun setahun sekali, iddahnya adalah pakai darah. Ya sabar makin menunggu 3 tahun. Iya kalau setahun sekali. Sabar Pak. Ya sebagai laki-laki dikasih tahu oleh perempuannya. Sabar. Iya. Sabar menunggu 3 kali haid. 3 kali suci. Jadi kalau 6 bulan sekali berarti sabar. Iya. Memastikan tersebut. Ada juga yang mengatakan Pak, bagi orang yang sudah tidak lancar haidnya, pakai juga bulan. Ini juga ada sisinya Pak. Kan yang diinginkan 3 kali haid itu adalah untuk memastikan tidak hamil. Kayak gini Pak, orang itu kalau masih hamil muda, hamil awal 1 bulan itu masih haid. Masih haid, sehingga kadang orang kira dia tidak hamil karena masih haid. Padahal masih bisa haid. Nanti kalau haid 3 bulan, pasti mindah hamil. Itu yang diinginkan Pak. Kata mereka kalau begitu, boleh aturannya juga adalah pakai bulan. Karena biasanya kalau sudah 3 bulan, nampak kehamilan. Kalau memang hamil. Kalau memang hamil. Nampak itu kehamilan kalau 3 bulan. Karena 3 bulan itu kan usia kehamilan sudah berapa? Sudah 90 hari. 90 hari. Itu sudah nampak. Itu mulai mabuk. Mulai akan mual. Sehingga nampak kehamilannya. Kalau memang hamil. Ada juga mengatakan kalau tidak lancar haid,
setahun sekali, kembali ke 3 bulan. Ada yang mengatakan, tapi yang paling hati-hati adalah pendapat pertama, yang mengatakan kalau tidak haid 3 bulan, ya, karena biasanya orang tidak haid juga tidak hamil. Biasanya. Iya, biasanya. Kalau dia masih haid, maka kembali ke darah. Dan itu yang lebih hati-hati, Pak. Wallahualam. Tapi sebelum kita akhir ini, saya mau maaf teman-teman kalau kita memberikan pertanyaan atau apa dan sebagainya, mohon jangan disebut komunitasnya karena kita ini live. Baik, Jangan baik. sebut komunitasnya. Iya, Kita ini live ditonton banyak orang. Nanti terjadi pemicu perselisihan. Mohon maaf ya, jangan sebut komunitasnya. Kalau non muslim boleh, tapi komunitas jangan. Jangan singgung komunitas orang untuk menjaga persatuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul itu, Pak. Nanti kalau saya ngisi di masjid Amparita, ini ustaz yang jelekan tolotan boleh dibunuh. Itu misalnya tadi hati-hati jawab, Pak. Jangan sampai halal darahku nanti ke Amparita. Iya, karena saya bilang kalau ada tolotang dorong maki. Itu cocok itu nasihatnya Bapak. Iya, jangan kita tahu. Bilang saja non muslim, Pak. Alhamdulillah. Iya. Supaya tidak ada keributan suku nanti. Bahaya perang nanti Sidra. Alhamdulillah. Cocok itu tahu. Kita terima nasihatnya. Allah. Barakallahu fikum. Setelah sejam kita bersama di sini, kami mengucapkan kepada Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wa yassarakallahu fi kulli umurik. Semoga Ustaz dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sebabnya telah tersampaikan ilmu kepada kita, dan Ana memohon maaf banyaknya pertanyaan yang belum sempat Ana baca. Insyaallah kita akan bertemu di lain waktu. Ana tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.